kafir kau ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan narasumber yang ketiga, Bapak Santun Simamora SHMH, dengan topik penodaan agama dalam sistem hukum di Indonesia. Kembali, saya akan perkenalkan Bapak Santun ini lahir juga di Indonesia, Pak ya? Sama, lahir di Indonesia tanggal 9 Juli. Tahunnya nggak usah, ini tahun 70 kira-kira berlahir. Pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Riwayat pendidikan S1, S2 enggak usah, pasti sudah ada doktornya itu ya. Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi, Hakim Niaga, Hakim Lingkungan, Hakim Perikanan, Hakim Pemilihan Umum, Hakim Anak, TET untuk Lembaga Administrasi Negara, pengajar di Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, kembali 30 menit saya berikan kepada Bapak Santun untuk menyampaikan materi penodaan agama dalam sistem hukum di Indonesia. Silakan. Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya mungkin di antara yang duduk di depan ini, kalau disampaikan tadi semua dokter yang paling cetek saya gitu loh. Baik Bapak Ibu, karena dibuat di situ sistem hukum, mungkin di dalam paper saya nanti sudah bisa dibaca itu. Tetapi saya mulai begini. Dalam Injil juga ada dikatakan bahwa Yesus itu adalah pohon anggur gitu. Kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita lepas dari pohon anggur itu tidak ada gunanya kan gitu. Tetapi kalau melekat dalam pohon anggur itu kita akan berbuah dan berdaun lebat seperti itu. Tentunya pohon anggur itu punya akar, punya batang, punya ranting, punya daun. Sistem hukum kita juga seperti itu. Sama seperti dikatakan bahwa dalam Injil juga, kita adalah satu tubuh, banyak anggota. Sistem hukum itu juga seperti itu. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, katakanlah yang sudah dikenal menganut berbagai, itu bersumber daripada nilai-nilai yang ada di Indonesia. Apa itu yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia? Adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menjadi sumber hukum dan dasar-dasar dari negara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lantas bagaimana penodaan agama ada di situ? Bangsa Indonesia sudah menganut bahwa negara kita adalah negara hukum. Tentunya diatur semua berdasarkan hukum. Dan karena kita hidup di wilayah, katakanlah dengan falsafah Pancasila, tentu kebinekaan itu harus tetap ada dan dilindungi seperti itu. Oleh karena itu di negara Republik Indonesia dikenal dengan mengakui 6 agama di Indonesia. Antara lain Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu atau Konghucu. Ini. Lantas, kok ada dibuat undang-undang penodaan agama? Saudara-saudara, pada tahun 1965 kita baru merdeka 20 tahun, maka oleh Presiden Soekarno diterbitkan suatu
peraturan atau penetapan presiden nomor 1 PNPS 1965. Di dalam PNPS itu disebutkanlah di situ adanya tindak pidana penodaan agama. Kalau dibaca dalam pertimbangannya, kenapa itu dibuat oleh pemerintah saat itu? Disebutkan bahwa dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju masyarakat adil dan makmur perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Karena pada saat itu muncul berbagai aliran-aliran agama, aliran-aliran atau organisasi-organisasi yang aliran-aliran ini mengancam kesatuan atau mengancam stabilitas, katakanlah seperti itu, bangsa Indonesia. Seperti misalkan DITI muncul, atau sekarang misalkan akhir-akhir ini muncul Ahmadiyah, Gavatar, seperti itu. Artinya mengatur 6 agama saja sudah repot, kok muncul lagi yang lain-lain, makin tambah repot. Oleh karena itu antisipasi dari pemerintah bagaimana agar tetap negara Republik Indonesia ini menjadi aman, terkendali, maka hal ini sudah dilihat oleh Presiden Soekarno waktu itu. Ini akan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan negara Republik Indonesia. Dengan hanya 6 saja sudah masalah. Banyak masalah yang timbul. Apalagi muncul lagi yang lain-lain yang sempalan-sempalan seperti itu. Di dalam penjelasan juga diakui, di dalam penjelasan pasal 1 diakui pasal Undang-Undang Penodaan Agama nomor 1 PNPS 1965. Itu juga diakui bahwa 6 agama itulah yang diakui oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dibuat aturan itu agar tidak muncul lagi aliran-aliran yang meresahkan masyarakat. Dan itu perlu agar pembangunan atau katakanlah pembangunan di negara Republik Indonesia itu tetap berjalan dan stabilitas juga berjalan. Hanya saja antara apa yang tertulis atau dasolennya seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang Nursena tadi, antara dasolen dengan dasen itu berbeda gitu loh. Kenapa? Suatu pengalaman ketika saya tugas di Bajawa, ada kejadian pada malam itu ada resepsi pernikahan di sebelah gereja Katolik, karena 98% saya waktu itu di Bajawa itu adalah bagian dari Pulau Flores. Di sebelah gereja ini ada resepsi pernikahan. Pada malam itu ada seorang ikut juga makan di situ. Besoknya, karena itu malam minggu besoknya kan ada kebaktian. Saudara yang ikut makan pada malam itu, seorang warga yang Muslim, dan dia adalah orang Bima misalnya, seperti itu. Datang lagi ke gereja. Pada saat menerima komuni, dia juga ikut terima. Tetapi hanya dilihatnya begini. Kok mau makan kok hanya kecil banget. Barangkali itu. Kok hanya satu dan tipis gitu. Akhirnya dilihat, ternyata yang petugas dari gereja melihat hal itu. Akhirnya timbul chaos di kota itu, semua hancur. Kota itu hancur.
Ketika disidangkan, saya sidangkan waktu itu, apa yang terjadi? Dibacakan dakwaan, dibacakan juga keterangan saksi, dan juga terdakwa. Satu-satu penonton ini yang sudah bawa parang, kalau di Flores itu parangnya itu tajam dan panjang. Kalau saya lihat itu waktu itu, kalau potong babi misalkan di sana, itu sekali potong itu kepalanya itu yang dia naik ke punggung babi, potong, itu langsung belah kepalanya. Dan itu semua masyarakat itu datang ke pengadilan membawa parang ini. Udah serahkan sama kami saja, tidak usah disidangkan. Dan semua kantor pengadilan dijaga oleh aparat dengan penuh dengan senjata. Tetapi begitu saya sidangkan apa? Satu-satu masyarakat ini pergi pulang. Akhirnya sampai putusan hanya tinggal beberapa orang. Karena apa? Ternyata di Bima tidak ada gereja. Dia tidak tahu kalau itu gereja gitu. Yang dia anggap bahwa tadi malam dia ikut makan dan dipikir juga pesta pada saat itu. Pesta pada saat itu. Dipikir, dianggapnya bahwa pagi itu juga orang yang kebaktian, dianggapnya adalah pesta juga, makan bersama juga. Tapi kota sudah hancur. Nah, itulah yang dikatakan di dalam sistem hukum ada 3 hal yang bisa ditemukan. Satu, substansi hukumnya, apakah sudah baik? Peraturannya apakah sudah baik? Kedua, apakah petugas atau penegak hukumnya sudah baik? Atau nilai-nilai atau budaya hukum daripada masyarakat itu sudah baik? Ada suatu penelitian mengatakan bahwa budaya hukum kita itu masih rendah. Masih rendah. Kita masih mementingkan emosi, lebih menonjolkan emosi kita daripada akal. Itu yang membuat kita sering bangsa ini menjadi galau. Kalau kita katakan tadi Pak Bang Nusena mengatakan bahwa kalau saya dikatakan kafir, ya ngapain, pikirin apa? Ngapain saya membela? Bukan saya yang membela agama saya, tetapi Tuhan yang membela saya, kan gitu ya. Tetapi kenapa kita marah gitu? Apakah dengan mengambil, ini memang dalam agama Katolik, hosti itu adalah sesuatu yang sakral gitu. Tetapi apakah harus tindakan seperti itu dilakukan? Membangun kota itu berapa puluh tahun dan dalam tempo sekejap satu hari hancur gitu. Dan inilah kenapa undang-undang penodaan agama yang sudah diantisipasi oleh Presiden Soekarno pada saat itu agar tidak timbul aliran-aliran yang lain. Seperti aliran-aliran baru, itulah yang hanya saja sering tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Karena apa? Karena kita masih mengandalkan rasa kita, mengandalkan emosi kita daripada akal kita. Itu yang terjadi dalam praktek. Baik itu yang saya sidangkan di Klaten misalkan. Sebentar. Yang saya sidangkan di Klaten. Semua udah di situ aparat kepolisian sudah datang semua. Apa yang mereka katakan ke polisi? Polisi, kamu tidak sanggup untuk melawan kami. Kalau kami bergerak, kamu tidak ada apa-apanya. Lantas diminta kepada saya apa katanya? Oh Pak Hakim, tolonglah. Serahkan aja sama kami, biar kami yang menghukum.
Padahal itu sudah di pengadilan seperti itu. Dan masa itu sama barangkali yang dialami oleh Yesus Kristus, sama dengan suara massa yang berteriak begitu banyak gitu ya, menuntut salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus juga ya harus menyah dengan itu dan menghukum Yesus yang menurut dia juga tidak bersalah. Dan itulah yang kita hadapi juga selama ini. Begitu kita lihat seperti itu, sebenarnya orang ini tidak bersalah. Seperti di Flores itu, dia tidak tahu. Padahal untuk menghukum seseorang itu, selain melakukan perbuatan itu, terutama adalah sikap batinnya waktu melakukan perbuatan itu. Apakah dia sengaja seperti yang dikatakan oleh Pak Bang Nusena atau makanya ketika kita sidangkan setelah masa itu tahu bahwa oh ternyata dia tidak tahu. Di Bima rupanya tidak ada gereja. Satu persatu mengundurkan diri. Akhirnya persidangan kosong. Tidak ada lagi penonton. Tentu mereka akan menyesal. Menyesal. Tapi penyesalan dengan apa yang sudah terjadi dengan hancurnya kota nggak ada artinya. Oleh karena itu makanya kita harapkan bahwa kita jangan mengandalkan emosi dan rasa gitu loh di dalam kita menjalankan, menanggapi sesuatu yang terjadi terhadap agama. Tetapi lebih kepada kita agar kita dapat berpikir kenapa? Mungkin kita bisa memberikan contoh agar yang lain bisa ikut seperti itu. Yang di Klaten hanya dalam forum ujian mau sarjana itu dikatakan bagaimana sudah siap, ditanya oleh dosen ini dia, insya Allah saya siap. Oleh dosen ini seorang yang beragama Katolik bilang insya Allah itu maksudnya apa? Yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda sudah siap saat ini? Akhirnya berdebat mengenai insya Allah itu. Insya Allah itu tahu artinya gitu. Kalau Tuhan berkehendak, saya siap. Kan itu. Yang dipahami oleh mereka seperti itu. Itu menjadi ramai. Jadi banyak dalam praktek di dalam penodaan agama yang sebenarnya kalau kita baca di dalam misalkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 PNPS 1965 dikatakan di situ apa yang disebutkan dengan penodaan agama. Karena saya juga tidak hafal secara keseluruhan ini. Dikatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja. Jadi setiap orang ini adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi. Dengan sengaja. Inilah yang disebut dengan mens rea. Sikap batin pada saat dia melakukan perbuatan itu. Apakah dia dengan sengaja atau tidak? Di muka umum. Di muka umum ini kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana dikatakan bahwa di muka umum ini tidak perlu di pinggir jalan. Tetapi diartikan bahwa di tempat yang setiap orang bisa masuk. Jadi setiap orang misalkan bisa masuk ke tempat itu dikatakan oleh di muka umum atau tempat umum. Menceritakan
Kalau kita menceritakan ke istri kita di tempat tidur, tidak ada masalah. Sambil ngomong-ngomong di tempat tidur, nggak ada masalah gitu. Tetapi begitu kita cerita mengenai suatu agama yang katakanlah, yang nanti dikatakan lebih lanjut bahwa misalkan menceritakan mengenai penafsiran suatu agama, di situ ternyata kita tafsirkan berbeda dari apa yang dianut oleh agama itu yang berbahaya. Menganjurkan, menceritakan ini bisa secara tulisan maupun lisan, verbal atau tulisan, bisa kita menceritakan. Baru menganjurkan, kita anjurkan. Menganjurkan itu bisa menyuruh orang lain atau meminta orang lain untuk melakukan gitu. Atau mengusahakan dukungan umum. Kita ajak kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan sesuatu. Seperti misalkan Ahmadiyah sampai dia melebar banyak sekali. Cabangnya sudah lebih daripada sekian puluh gitu ya. Atau Gabatar mengumpulkan semuanya di Kalimantan ya, seperti itu. Gabatar ini dia menyatakan bahwa dia adalah nabi terakhir dan tidak menjalankan sholat gitu. Seperti itu. Untuk melakukan penafsiran. Jadi melakukan penafsiran artinya agama ini sudah seperti Kristen. Tetapi saksi Jehovah membuat suatu penafsiran yang lain. Kalau nanti misalkan apa itu aliran saksi Jehovah, mungkin Pak Bambang Nursena lebih paham itu karena sudah ada bukunya mengenai itu. Ya. Jadi sesuatu agama menafsirkan sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Apa yang agama yang dianut secara resmi di Indonesia adalah 6 agama itu. Seperti itu. Kegiatan-kegiatan agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, Hindu, dan Konghu. Menyerupai, tidak sama, menyerupai. Jadi, kalau saya katakan, Pak Santun itu menyerupai siapa? Jadi bukan yang aslinya, hanya menyerupai. Seakan-akan yang satu ini menjadi sama dengan. Dan kegiatan-kegiatan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama-agama itu. Jadi ini. Inilah Undang-Undang Nomor 1 PNPS 165. Akhirnya dikatakan dengan undang-undang itu makanya ada kebijakan pemerintah mengkriminalisasi agama. Di situ. Jadi ada kebijakan pemerintah mengkriminalisasi agama. Yang sebelumnya, agama adalah kepentingan pribadi, hubungan dia dengan Tuhannya menjadi kepentingan negara, menjadi kepentingan publik. Di situ. Karena kepentingan negara adalah bagaimana melindungi negara ini agar aman, agar stabilitasnya baik, sehingga pembangunan bangsa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Seperti itu.
Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian dengan timbulnya Undang-Undang Nomor 1 PMPS 1965, dimulai sejak saat itulah kita mengenal istilah penodaan agama. Dalam KUHP tidak dikenal istilah penodaan agama. Di dalam KUHP dikenal adalah dalam pasal 154 sampai 157 adalah gangguan terhadap ketertiban umum atau hasutan. Hasutan yang katakanlah menciptakan permusuhan atau hasutan-hasutan yang membuat membenci atau melakukan permusuhan, baik itu terhadap pemerintah maupun terhadap golongan-golongan yang ada di Indonesia, baik itu atas dasar agama, baik itu atas dasar suku atau atas dasar golongan. Makanya di dalam perkembangan putusan pengadilan mengenai golongan ini dimasukkanlah Golkar menjadi salah satu golongan. Agar nanti kalau ada yang pada zaman Orde Baru, Golkar itu dimasukkan kepada suatu golongan ya berdasarkan putusan pengadilan. Karena ingin melindungi Golkar pada saat itu sangat berkuasa. Padahal prinsipnya dari KUHP itu bukan seperti itu gitu. Jadi kenapa tadi saya katakan Yesus adalah pohon anggur? Kalau kita tetap melekat di dalam pohon anggur itu, maka kita akan berbuah. Itu maka saya katakan seperti itu. Kalau kita tetap dalam lingkaran negara Pancasila dengan dasar Undang Dasar 1945, maka kita akan tetap berjalan di dalam rel yang sesuai dengan rel bangsa itu dan akan mencapai tujuan bangsa itu dengan baik. Sehingga kalau ada gangguan-gangguan terhadap itu, itulah makanya dibuat hukum-hukum atau undang-undang agar jaminan menuju kepada tujuan adil dan makmur itu bisa tercapai. Memang di dalam penegakan hukum yang kita alami, hukum itu kadang-kadang kalau bapak lihat misalkan protes, kok kenapa seperti itu jalannya hukum? Tetapi itulah yang saya katakan tadi, antara aturan dengan praktek itu selalu ada bias. Sama seperti yang saya katakan, ketika ahli-ahli Taurat, ketika ahli orang Parisi, ketika tua-tua adat sudah sepakat bahwa ini harus dihukum mati, maka Pontius Pilatus pun tidak bisa mengelak. Dengan suara massa yang banyak mengatakan salibkan dia, itu menjadi tekanan bagi aparat penegak hukum untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita juga mau ikut seperti itu apa tidak? Atau kita dengan akal yang baik, dengan akal yang mempergunakan akal yang positif untuk tidak melakukan seperti itu, agar tidak terjadi seperti apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sehingga saya katakan bahwa penodaan agama ini sebenarnya undang-undang ini adalah merupakan undang-undang yang selalu siap digunakan secara salah oleh masyarakat. Seperti yang saya ceritakan tadi, hanya dia datang karena dia anggap bahwa tadi malam ada pesta, sekarang harus
dilihatnya rame-rame lagi di gereja karena tadi malam di gereja itu ada pesta, di sampingnya dipikirnya lagi di gereja itu ada pesta gitu. Atau katakan seperti yang di Salatiga di Klaten itu. Dia melihat bahwa antara perbincangan di saat itu kan tuh bukan di depan umum, tetapi itu dikabarkan kepada orang lain. Dikabarkan kepada orang lain bahwa sehingga menjadi tersiar bahwa ada di situ penodaan agama seperti itu. Akhirnya rektornya pun waktu itu menjadi saksi, mahasiswanya menjadi saksi yang memberatkan semua. Dan ketika sakit ini terdakwa, kita rujuk ke rumah sakit jiwa karena stres, mereka ngambil dari rumah sakit jiwa seperti itu, sampai seperti itu. Gitu. Pokoknya dipaksakan, sidangkan sekarang. Kami mau mendengar putusannya. Jadi suara massa yang begitu besar itu kadang-kadang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kondisi ya kita seperti itu. Kalau kita masih tetap mengandalkan perasaan tanpa memahami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena itu akan tetap terjadi hal-hal yang seperti itu di Indonesia. Dan itulah gambaran yang sedikit yang dalam praktek yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan di Salatiga hal itu tidak akan terjadi karena tadi disampaikan oleh Bapak David bahwa Salatiga adalah mendapat predikat daerah yang sangat toleran. Dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam diskusi nanti bisa kita lebih eksplor lagi. Terima kasih. Sessions